Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Febriana, NIM 401200224 dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemantauan dan pengawasan pembiayaan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen pembiayaan. Pendahuluan. Pemantauan dan pengawasan harus dilakukan oleh bank syariah agar dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah didasarkan pada penerapan pengawasan menyeluruh dengan mengandalkan 3 prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pengawasan internal. Pengertian dari pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Pengawasan yang efektif apabila sistem pengawasan tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan biasanya sesuai dengan prinsip fleksibilitas. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya moral hazard, yang kedua memastikan kebenaran dan ketelitian semua data yang didapat selama proses administrasi pembiayaan, yang ketiga efisiensi dalam tata laksana usaha, yang keempat memenuhi kebijakan yang berlaku serta prosedur pembiayaan. Pemantauan dan monitoring lapangan itu sendiri yang pertama untuk menggali informasi dari dalam dan luar bank, yang kedua memeriksa tingkat perputaran debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan, yang ketiga mencermati tanggal jatuh tempo angsuran, yang keempat memantau laporan jika sudah memulai terjadi hal-hal yang mencurigakan. Untuk skema penanganan pembiayaan bermasalah, yang pertama menggali potensi peminjam, yaitu meliputi memberikan pinjaman ulang, yang kedua penundaan pembayaran, yang ketiga memperkecil angsuran, yang keempat memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, lalu melakukan perbaikan akad. Untuk penggolongan pembiayaan itu sendiri didasarkan pada POJK nomor 16 POJK titik 03 2014. Ada 5 status kredit. Yang pertama status kredit lancar, yaitu tidak ada tunggakan sama sekali. Yang kedua dalam perhatian khusus, menunggak 1-60 hari sejak tanggal jatuh tempo. Yang ketiga status kredit kurang lancar, yaitu menunggak 61-120 hari sejak tanggal jatuh tempo. Yang keempat diragukan, menunggak 121-180 hari sejak tanggal jatuh tempo. Yang kelima macet, menunggak lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo. Lalu untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu dapat disesuaikan dengan kolektabilitasnya. Yang pertama pembiayaan lancar, ada pemantauan usaha nasabah dan pendampingan usaha nasabah. Yang kedua ada pembiayaan berpotensi bermasalah, yang pertama pembinaan anggota, yang kedua memberikan surat teguran SP 1-3, yang ketiga kunjungan lapangan atau silaturahmi kepada nasabah, yang keempat upaya preventif dengan penanganan rescheduling atau reconditioning. Yang ketiga pembiayaan kurang lancar, yaitu ada membuat surat teguran atau peringatan, lalu kunjungan lapangan, selanjutnya ada upaya penyehatan dengan cara rescheduling atau reconditioning. Lalu untuk keempat pembiayaan diragukan atau bahkan sampai macet, itu yang pertama ada rescheduling, reconditioning, lalu ada dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di bank syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.